Oke, selamat datang kembali di channel Kang Tronik. Tadi kita sudah menyelesaikan B4 yang reading data itu status. Kita lanjutkan ke chapter C. Kita akan belajar operasi timer ya. Kita gunakan instruksi timer untuk penundaan. Nah, langsung saja diklik. Tanpa basa-basi langsung dicoba aja ya ke laddernya agar lebih mudah dipahami. Kita edit ladder, kita masukkan instruksinya seperti di atas ini. Kita menggunakan NO X20 enter. Nah, lalu terhubung ke output. Nah, outputnya ini beda ya ini. Timer di Mitsubishi itu adanya di output posisinya. Kita gunakan output F7 ini. Nah, namun penulisannya seperti ini. T ini berarti kita menggunakan instruksi timer. Nah, ini timer mau nomor berapa ini? Misalnya T0 berarti timer 0 atau timer yang pertama. Misalkan timernya udah dipakai, nanti bisa pakai T9 dan seterusnya, bergantung dengan tipe PLC yang digunakan gitu. Nah, terus K30. Nah, K di sini ini maksudnya set value-nya atau nilai hitungannya nanti. Nah, pokoknya diawali dengan K gitu. Nah, 30 di sini nanti dikali 0,1. Nah, jadinya sekitar 3 detik nanti. Misalkan di sini kita tulis 60 dikali 0,1 kan berarti 6 ya. Nah, ini sekitar 6 detik kalau K60. Kita ikuti yang di atas ya, K30, langsung enter. Nah, maka nanti ketika output ini diberikan input, nah dia akan menghitung selama kurun waktu 3 detik baru menghasilkan output gitu. Nah, langsung kita coba di sini, kita kasih kontak NO, tulis alamatnya timer tadi yang mau diaktifin. Nah, T0. Nah, jadi kalau ini udah aktif, dia ini juga ikut aktif ini kontak TO ini. Nah, ini kalau ini aktif mau ngaktifin apa? Nah, kalau di sini kan pakai Y0. Ya, kita tulis Y0, pakai outputnya Y0 enter. Nah, gitu. Terus yang bawah sama ya, dikopiin aja. Nah, untuk penjelasannya nanti sambil disimulasikan agar lebih mudah dipahami. Kita ganti anunya dulu. Nah, alamatnya kita ganti di sini. Nah, nggak boleh sama ya. Kalau ini kan timer pertama ya, T0 ya. Nah, untuk selanjutnya nggak boleh sama, nanti akan bentrok instruksinya. Jadi kita gunakan misalnya timer 2, boleh banget. Ya, selama alamatnya beda atau addressnya. Ini kan udah T0 ya, berarti yang bawah nggak boleh T0. Misalnya T1, T2 atau T9 dan seterusnya, pokoknya boleh, yang penting beda. Terus spasi. Nah, ini K berapa ini? Value-nya mau berapa? Waktu yang kita setting nih penundaannya berapa lama gitu berarti. Di atas kan 40. Nah, 40 kali 0,1 kan 4, berarti sekitar 4 detik gitu. Oke, kita enter. Terus di sini alamatnya kita ganti menggunakan timer ini. T2 misalkan ya. Nggak masalah ini sama, yang penting alamatnya berbeda ya. Ini mau pakai T2 atau T4 pun nggak masalah selama beda sama timer yang sudah digunakan. Nah, ini dapat kita logika ini. Kalau T2 ini udah aktif, nah maka kontak di sini juga akan ikut aktif, yang akan mengaktifkan Y2 di sini. Itu. Kita langsung convert ke online way to PLC. Oke. Nah, kita operasikan lewat push button ini ya. Nilai perbedaan timer dengan output biasa ya. Kalau timer ini misalkan kita mencet bentar, dia nggak akan menghasilkan output. Nah, ini kalau hitungannya habis, nah kalau value yang kita setting ini udah habis, baru menghasilkan output. Contoh, ini kan 30 berarti sekitar 3 detik. Berarti timer 0 ini harus kita beri tegangan selama 3 detik. Nah, satu ini bisa dilihat ya hitungannya. Nah, kalau udah nyampe 30 dia baru menghasilkan output di sini. Kita lepas. Kalau kita lepas dia akan mati lagi, kembali ke hitungan awal. Nah, misalkan ya, ini kita misalkan kalau si outputnya, nah ini kita misalkan ya, kalau si inputnya kita pencet sebelum hitungannya habis, nah sebelum 3 detik,
maka dia akan tetap mengulang. Nih baru sampai, nah baru segitu ya, baru 2 detik ya, dia akan kembali ke 0. Jadi hitungannya harus habis dulu baru nanti menghasilkan output gitu, baru timernya on gitulah ibaratnya gitu ya. Dan di sini ternyata kita lihat ada kesalahan ya. Nih outputnya yang sama, ini nggak boleh. Kita edit ladder, ini bentrok jadinya nih, dia nggak tahu akan mintanya aktif apa tidak. Nah ini harus beda ini, makanya perlu diperhatikan kayak tadi. Kalau timer 0 udah dipakai, ini nggak boleh dipakai lagi, kita gunakan timer lain gitu. Terus kita convert lagi online way to PLC. Oke, kita kembali perhatikan laddernya ya sama operasinya ini. Kita lihat, kita tekan 2 detik, kita lepas, nah mati lagi karena hitungannya belum tercapai ke K30 atau 3 detik. Kalau kita pencet tekan, kita tekan sampai 3 detik baru timernya aktif. Nah ini timer aktif. Kalau timer aktif di sini, nah kontaknya akan mengaktifkan Y0. Y0 ini fungsinya untuk menaikkan rolling door, menaikkan pintunya. Nah ini kita lepas ya, akan kembali ke 0 lagi. Terus yang bawah, kalau yang bawah ini K40, berarti value-nya, set value-nya 40 kali 0,1 berarti 4 detik ya. Ini sekitar 4 detik. Kita tekan, kalau tekannya cuma bentar ya dia kembali ke 0 lagi, nggak akan aktif ini timernya. Kita harus mencetnya agak lama, yaitu 4 detik. Kita push button 2 ini, kita tekan sampai 4 detik, seret. Nah baru timernya aktif. Nah, kalau timer aktif, otomatis kontak T2 di sini akan aktif dan membawa sumber dari garis awal ini, seret, sumbernya untuk mengaktifkan Y1. Nah, sedangkan Y1 ini fungsinya untuk menurunkan pintu tadi, si rolling door. Nah, kita ulangi lagi, push button 1 kita pencet. Kalau pencetnya nggak sampai value-nya, nah timernya akan ngulang karena tadi nggak sampai. Kita pencet lagi, kita lepas. Nah, selama value-nya yang kita setting belum tercapai ya dia akan ngulang terus sampai 0. Jadi kita harus pencet terus, atau intinya timer diberi tegangan sampai nilai yang sudah kita tentukan tercapai. Nah baru bisa kita lepas. Nah gitu. Terus yang bawah juga ini, seret, kalau belum sampai 4 detik ya dia ngulang dari 0. Jadi kita tekan terus, seret. Nah setelah 4 detik baru timer aktif sehingga Y1 dapat teraktifkan gitu. Kita lepas. Ini cuma contoh aplikasinya ya, sesungguhnya nggak gini. Jadi misalkan penundaannya menunda tugas, bukan. Jadi misalkan untuk jadi misalkan untuk teman-teman yang sudah belajar kontrol motor listrik ya, kan ada start delta otomatis. Contohnya di situ, perpindahan dari koneksi start delta itu bisa pakai timer ini. Jadi waktunya disetting berapa detik, stack otomatis ke delta. Ya mirip-mirip kayak timer pada umumnya yang konvensional itu ya. Gitu. Oke, langsung saja kita edit lagi ya. Jadi misalkan kalau ini kan push buttonnya kita tekan terus nih, kan capek ya, nggak mungkin kita kan nekan push buttonnya sampai 3 detik, kan kelamaan. Gimana kalau kita buat push button ini kita pencet sekali, nah nanti setelah 3 detik lamanya baru si rolling door otomatis naik. Nah sama ya, untuk matiin juga yang push button 2 ini kita pencet bentar aja, seret. Nah terus selama 4 detik ya kita nunggu 4 detik dulu. Nah si rolling door otomatis turun. Bisa nggak? Bisa banget. Nah, kita manfaatin rangkaian, kita tambahkan rangkaian ya di sini. Nanti kita gunakan internal relay berarti. Nah, kita edit ladder dulu. Nah ini pemanfaatan internal relay sambil mengingat-ingat, karena PLC sendiri kan isinya banyak relay gitu. Jadi kita bisa manfaatkan pakai relay dalamnya, tidak perlu mengeluarkan hasil outputan ibaratnya gitu. Caranya di sini kita tambah insert line. Nah kita butuh 2 ya. Sambil mengingat pelajaran sebelumnya, kita kan sudah belajar self holding ya, kita aplikasikan lagi di sini.
Ini bisa kita pindah aja, pindah ke atas, Ctrl V. Nah, kita buat self loading ya. Kita buat outputnya dulu. Outputnya ini kita menggunakan internal relay M0 contoh. Nah, M ini adalah address untuk internal relay atau relay dalamnya. Jadi kita tidak mengeluarkan output yang ada di sini. Ini outputnya ini dibayang-bayang gitu ibaratnya ya. Terus kita buat self loading. Nah, berarti kalau self loading, nah, di bawahnya ini kita paralelkan dari address output. Nah, bisa pencet F6 atau klik di sini. Kita masukkan M0 enter. Nah, ini akan self loading. Terus untuk mematikannya contoh kita menggunakan dari X21 ini. Ini ceritanya adalah saklar pemutusnya ya. Nah, jadi misalkan rolling door sudah sampai atas, di sini ada switch ini. Si ujungnya ini nabrak sensor ini atau saklar di sini. Nah, sehingga akan terputus. Nah, si motor akan berhenti gitu. Kita masukkan saja di pencet pakainya NC ya. Pencet shift dulu, F5, masukkan alamatnya X1 enter. Nah, jadi otomatis matinya di sini. Gitu. Oke, terus kita kasih di sini M0. Nah, jadi logikanya ini X20 mengaktifkan M0. Nah, ketika M0 aktif, dia akan memberi tegangan pada T0. Nah, T0 ini kalau udah ngitung dapat tegangan sampai 3 detik, nah dia baru aktif. Nah, kalau ini aktif otomatis kan memberikan sumber ke Y0 sehingga Y0-nya bahkan menaikkan rolling door ini gitu. Simpel banget lah ya. Nah, terus yang bawah juga ini kita kasih kayak gini mirip. Jadi kita kasih ke internal dalam dulu, relay dalam, baru nanti di outputkan gitu. Bisa banget. Caranya kita tambahin lagi kayak tadi. Tadi di sini ya. Kita insert line 2 kali juga. Kalau yang atas kita pakai self loading, nah di yang bawah ini kita pakai set reset dah. Biar pokoknya sambil ngiat-ngiat lah. Nah, cara mengaktifkan output dengan sekali trigger gitu. Caranya jangan pencet F5 ya atau pakai yang ini. Kita masukkan inputnya. Oh, di sini bisa kita pindah aja biar enak. Ctrl X, Ctrl V. Nah, inputnya udah di atas. Kita buat instruksi set. Nah, caranya pakai yang F8 atau pencet di sini. Nah, apa ini instruksinya? Reset. Tulis saja RST. Terus untuk mematikan apa? M8. Nah, tadinya kan M8 diaktifkan oleh instruksi set dari X21. Nah, lalu untuk mematikannya ada instruksi reset dengan alamat yang sama yang akan dimatikan oleh X0 gitu. Ini jadi di sini kita masukkan M8. Kalau M8 aktif atau internal relay pada alamat M8 aktif, otomatis dia akan mengaktifkan ini dan membawa arus ya ke sini seret sampai ke timer 2. Nah, kalau T2 ini hitungan sudah tercapai, timer baru on. Sehingga kalau timer on otomatis akan menghubungkan kontak yang ada di sini sehingga Y1 akan aktif. Nah, si rolling door akan turun ke bawah. Oke. Program selesai, jangan lupa kita convert online write to PLC. Oke. Kita akan simulasikan. Nah, kalau di sebelumnya kita kan untuk memencet push button 1 kita tekan sampai 3 detik ya. Kan set value-nya 30 atau 3 detik. Nah, kalau sekarang kita cukup pencet sekali, seret. Nah, sekali doang. Terus sampai hitungannya selesai. Nah, hitungan tercapai, otomatis rolling door naik. Dan ketika rolling door naik terus nabrak ke ceritanya ada saklar di sini ya yang terhubung ke X1. Nah, dia akan memutus M0. Kalau M0 putus otomatis kan mutus timer dan timer mutus Y0 atau motor yang fungsinya naikin. Jadi dia berhenti gitu di dalam sini. Terus kita pencet push button 2 untuk menurunkan rolling door. Kalau tadinya kita tekan sampai ini timer 2 habis, ya, sampai value-nya yang ke 40 habis. Nah, sekarang kita hanya cukup sekali tekan. Tekan sekali, dia sudah set ke M8. M8 aktif sehingga mengaktifkan timer selama 4 detik. Nah, 4 detik selesai baru timer akan on sehingga mengaktifkan Y1.
rolling doornya turun, terus nabrak ke saklar X0. Nah, saklar X0 fungsinya untuk mereset si M8. Nah, kalau internal relay si M8 mati, otomatis kan timer 2 nggak dapat sumber nih. Kalau timer 2 nggak dapat sumber, otomatis di sini juga terputus sehingga Y1 akan berhenti sampai di bawah sini gitu. Sederhana sekali ya. Nah, ini kita ulang lagi ya. Kita pencet bentar aja karena udah ada self loading di sini. Kita pencet bentar, M0 aktif terus, dan M0 ini untuk memberi tegangan ke timer sampai waktu tercapai, otomatis menaikkan Y 0. Terus yang bawah kita pencet push button 2. Nah, memberi tegangan pada timer 2 sampai waktu tercapai, timer aktif, mengaktifkan Y1. Y1 sampai bawah akan menabrak X0, dan X0 ini untuk memutus M8 tadi. Gitulah, pokoknya simpel banget. Nah, jadi fungsi dari instruksi timer ini mirip-mirip kayak hardware-nya sendiri. Ya kan ada ya hardware-nya si timer gitu. Jadi pokoknya enak banget. Nah, oke, cukup sekian untuk video kali ini. See you in the next video. Thank you.